Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Yuliantini. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa 3M-nya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kali ini aku akan sharing materi mengenai pencemaran lingkungan. Di sini ada pengertian pencemaran. Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup nomor 02 MN KLH 1988 adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam air, atau berubahnya tatanan komposisi udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukannya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batasan kadar yang diperkenakan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan, atau benda lainnya. Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan berlangsung di mana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang ini, beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia, termasuk logam berat. Kemudian ada pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi suara, mineral, dan serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Kemudian ada pengertian lingkungan hidup. Secara khusus, kita sering menggunakan istilah lingkungan hidup untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup segenap makhluk hidup di bumi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang melangsungkan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Kemudian, ada pengertian pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan perlunya. Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Pencemaran dapat timbul sebagai akibat kegiatan manusia ataupun disebabkan oleh alam, misalnya gunung meletus, gas beracun, dan lain-lain. Ilmu lingkungan biasanya membahas pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang dapat dicegah dan dikendalikan karena kegiatan manusia. Pencemaran lingkungan pasti terjadi. Pencemaran lingkungan tersebut tidak dapat dihindari. Yang dapat dilakukan adalah mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan mengikatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya agar tidak mencemari lingkungannya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada berdasarkan tempat
terjadinya. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat, energi, unsur, atau komponen lainnya ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air terganggu. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna, ditinjau dari asal polutan dan sumber pencemarannya. Pencemaran air dapat dibedakan antara lain limbah pertanian, limbah rumah tangga, limbah industri, penangkapan ikan menggunakan racun. Akibat yang ditimbulkan oleh pencemaran air antara lain, yang pertama ada terganggunya kehidupan organisme air karena berkurangnya kandungan oksigen. Yang kedua ada terjadinya keledakan populasi ganggang dan tumbuhan air, serta pendangkalan dasar perairan. Kemudian ada punahnya biota air, misalnya ikan, yuyu, udang, dan serangga air. Kemudian ada munculnya banjir akibat got tersumbat sampah. Yang terakhir ada menjalarnya wabah muntaber. Kemudian ada pencemaran udara. Pencemaran udara bisa disebabkan oleh asap buangan, misalnya gas CO2, hasil pembakaran SO2, CFC, CO, dan asap rokok. Kemudian ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh sampah-sampah rumah tangga, pasar, industri, kegiatan pertanian, dan peternakan. Sampah dapat dihancurkan oleh jasad-jasad organik menjadi mineral, gas, dan air, sehingga terbentuklah humus. Sampah organik itu misalnya dedaunan, jaringan hewan, kertas, dan kulit. Sampah-sampah tersebut tergolong sampah yang mudah terurai. Sedangkan sampah anorganik seperti besi, aluminium, kaca, dan bahan sintetik seperti plastik sulit atau tidak dapat diuraikan. Bahan pencemar itu akan tetap utuh hingga 300 tahun yang akan datang. Di sini ada dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama ada dampak pencemaran air. Ini contohnya. Kedua, ada dampak pencemaran udara. Yang ketiga, ada dampak pencemaran tanah. Kemudian yang kedua ada berdasarkan macam bahan pencemaran. Yang pertama ada pencemaran kimiawi. Terdiri dari CO2, logam berat seperti Hg, Pb, As, Cd, Cl, Ni, bahan radioaktif, pestisida, detergen, minyak, pupuk anorganik. Kemudian ada pencemaran biologi. Misalnya mikroorganisme seperti Entamoeba coli, Salmonella typhus. Kemudian ada pencemaran fisik seperti logam, kaleng, botol kaca, plastik, karet. Yang terakhir ada pencemaran suara. Contohnya seperti kebisingan. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan tingkat pencemaran. Yang pertama ada pencemaran ringan, yaitu pencemaran yang mulai menimbulkan gangguan ekosistem lain. Contohnya pencemaran gas kendaraan bermotor. Kemudian ada pencemaran kronis, seperti pencemaran yang mengakibatkan penyakit kronis. Contohnya pencemaran Minamata, Jepang. Yang terakhir ada pencemaran akut, yaitu pencemaran yang dapat mematikan seketika. Contohnya pencemaran gas CO dari knalpot yang mematikan orang di dalam mobil tertutup, dan pencemaran radioaktif. Kemudian ada dampak pencemaran lingkungan. Yang pertama ada punahnya spesies. Yang kedua, peledakan hama. Yang ketiga, gangguan keseimbangan lingkungan. Yang keempat, kesuburan tanah berkurang.
Yang kelima, keracunan dan penyakit. Yang keenam, pemekatan hayati. Yang ketujuh, terbentuknya lubang ozon dan efek rumah kaca. Kemudian, ada unsur-unsur mencegah pencemaran lingkungan. Yang pertama, menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman penduduk. Yang kedua, pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Yang ketiga, ada pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Yang keempat, ada memperluas gerakan penghijauan. Yang kelima, ada tindakan tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Yang keenam, memberikan kesadaran terhadap masyarakat tentang arti lingkungan hidup, sehingga manusia lebih mencintai lingkungan hidupnya. Sekian dan terima kasih. Semoga dengan sharing materi ini bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk saya juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.